nanti pasti dapat porsinya masing-masing. Disapa oleh Pak Jokowi dengan materi yang tentu berbeda, walaupun pasti ada kesamaan. Yang saya yakini, kami titipkan juga, dan saya yakinin Pak Jokowi pasti juga menyampaikan pesan kepada masyarakat sebagaimana disampaikan kepada PSI, yaitu apa? Dukung program Prabowo Gibran ke depan, bahkan sukseskan, bahkan sampai 2 periode. Seperti Apa sebenarnya goals yang ingin dicapai dengan Pak Jokowi ini mau mulai safari keliling Republik ini? Iya, pertama mungkin kita lihat sudah bersama-sama disaksikan masyarakat Indonesia ada pernyataan Pak Jokowi yang menyatakan beliau sudah sehat dan saatnya untuk bertemu, mengunjungi masyarakat. Ramai sekali hari ini, Fitri ya. Yes. Ada, tadi kita udah ngomongin Soeharto, sekarang kita mau ngomongin Presiden ke-7 RI Uish. yang katanya mau keliling-keliling Ya, Indonesia. yang sering dianggap mirip juga sama Pak Harto strateginya, detail, ya kan, Jawa, gitu Jawa. kan. Nah, itu. Jadi kita ngobrol sama Ketua DPP PSI Mas Bestari Barus. Abang Bestari Barus. MBG. MBG. Mas Bestari ganteng. Jangan bahaya aja. Apa? Tanda bahaya terus ya. Oke, Bang. Ini kita itu penasaran sebenarnya soal melihat rencana Pak Jokowi atau mau safari atau bahasanya adalah turun gunung. Turun gunung. Nah, kita mulai dari awal dulu, Bang. Sebenarnya apa sebenarnya goals yang ingin dicapai dengan Pak Jokowi ini mau mulai safari keliling Republik ini? Iya, pertama mungkin kita lihat sudah bersama-sama disaksikan masyarakat Indonesia ada pernyataan Pak Jokowi yang menyatakan beliau sudah sehat dan saatnya untuk bertemu, mengunjungi masyarakat yang mengundang beliau untuk hadir di tempat di mana di daerah itu ada kelompok-kelompok atau perseorangan yang memang menitipkan undangan, baik itu dengan ada bukti fisik dari undangan itu, ada juga yang via mungkin orang-orang dekat Pak Jokowi, tim Pak Jokowi melalui ajudan. Dan ketika beliau sudah menyatakan sehat, maka menurut beliau sudah saatnya untuk mendatangi mereka-mereka yang merindukan. Dan ini kalau diterjemahkan sebagai turun gunung atau apapun, yang penting positif ya, nggak ada masalah juga buat beliau. Saya kira istilah itu yang jelas berdasarkan undangan dan satu lagi berdasarkan janji. Janji kepada PSI yang telah disampaikan beliau pada kesempatan tertentu, 2 kesempatan besar gitu ya. Itu pada saat Kongres PSI di Solo, ya, Kongres PSI di Solo, beliau menyampaikan saya akan mendukung full PSI dan saya akan bekerja keras untuk itu, untuk PSI. Kemudian disambung dengan beberapa kalimat tambahan, diantaranya adalah siapkan, PSI harus siapkan mesin organisasi yang baik. Di Kongres tuh. Pesannya jelas, saya dukung, saya akan bekerja keras, siapkan mesin. Berjalan waktu, kemudian itulah yang membuat saya sebetulnya, saya mundur sedikit lagi, pernyataan beliau yang dengan tegas menyatakan akan mendukung PSI full dan bekerja keras full untuk PSI, itulah yang membuat saya kemudian menemui beliau malam itu, dan pertemuan kami itu di depan gerbang. Ketika
ketika beliau mengantarkan tamu keluar, melihat saya, loh ini mah kawan saya. Beliau menyatakan itu, dan saya, Pak, saya terus selalu, Pak, saya mendekat, beliau ngajak masuk ke dalam, 2-3 langkah ke dalam, cukup Pak, saya hanya mau menyampaikan izin saya bergabung dengan PSI. Tentu alasannya tadi, setelah menyatakan dengan tegas, lugas, bergabung dengan PSI ini karena beliau sudah menyampaikan akan mendukung full. Yang selama ini, yang selama itu, bukan selama ini, pada pemilu, sebelum pemilu 2024, Pak Jokowi tidak pernah menyampaikan itu. Jadi saya nggak punya greget untuk masuk PSI. Tapi begitu beliau menyampaikan itu, lawong saya yang masih di partai yang lama saja, miring saya langsung, bagaimana yang bersentuhan langsung. Artinya yang sudah di dalam lama ini belum makin. Inilah yang memang membuat dampak luar biasa. Berjalan waktu, atas beliau menyatakan dengan senang hati jawabannya ketika itu kan. Ketika saya menyatakan bergabung jam 8 malam tuh, hampir setengah 9. Setelah itu saya pulang ke Jakarta, nggak lama prosesi pelantikan, ada nama saya, seperti yang tertulis di sana. Pesta di Barus, jabatan ketua bidang DPP. politik DPP. Lanjut setelah itu kita bicara mendasari dulu pada Rakernas di Makassar, juga disampaikan oleh beliau. Beliau nggak panjang pidatonya, sekitar 7 menitan aja itu, ya kan? Anda bekerja keras untuk PSI, saya pun akan bekerja keras. Saya masih sanggup ini. Saya masih, ini dia yang perlu dikutip nih. Saya masih sanggup turun ke 38 provinsi. Nah, itu. Saya masih sanggup turun ke kabupaten kota, bahkan kecamatan bila diperlukan. Jadi, tadi ada undangan terkait PSI, ada janji untuk hadir di tengah struktural ya di 38 provinsi. Begitu. Artinya Nah, apa yang akan tadi pertanyaannya adalah apa yang sebetulnya goalsnya? tadi sudah saya sampaikan. Salah satunya adalah pesan beliau itu di Kongres, segera bangun mesin partai. Ya toh? Ya. Satu hal yang kami yakini hari ini, selain bertemu dengan masyarakat yang memang merindukan beliau, belusukan ini bukan hal yang baru bagi Pak Jokowi. Beliau sangat dikenal sebagai presiden belusukan kok. Dan membawa manfaat pembangunan ketika beliau datang ke masyarakat. Memenuhi itu iya, memenuhi undangan privat iya, tokoh-tokoh juga iya, tentu akan disaring oleh timnya beliau. Nah, PSI dapat slot untuk tadi pemenuhan janji. Beliau mungkin ingin mengecek sampai di mana sudah ini kendaraan ini. Begitu cintanya beliau dan perhatiannya beliau terhadap PSI, setelah menyatakan bahwa akan mendukung dan bekerja keras untuk PSI. Ya itu salah satunya. Sekalian cek-recek ya. Wah iya, squad kan apa. memang di satu wilayah itu nanti bukan kayak datang beracara terus balik lagi ke airport pulang, enggak. Bisa 2, 3, 4 hari satu provinsi. 2-3 hari lah. Begitu. Jadi bukan satu. Jadi tidak ada berebutan antara yang ini ono. Masing-masing nanti pasti dapat porsinya masing-masing. Disapa oleh Pak Jokowi dengan materi yang tentu berbeda, walaupun pasti ada kesamaan. Yang saya yakini, kami titipkan juga, dan saya yakinin Pak Jokowi pasti juga menyampaikan pesan kepada masyarakat sebagaimana disampaikan kepada PSI, yaitu apa? Dukung program Prabowo Gibran ke depan, bahkan sukseskan, bahkan sampai 2 periode.
Seperti itu kira-kira. Oke. Itu oke. tujuannya itu seperti itu. Ini air beneran tuh. Beneran Bang, aman. Iya. Nah, Nah, Bang, kalau tadi Pak Jokowi bilang bahwa mendukung full PSI, terus ini mau keliling nih, jadi nanti tujuannya ini menggalang dukungan untuk PSI atau untuk Gibran, atau sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui? Saya kira kunjungan Pak Jokowi tadi adalah bertemu dengan para pihak. Nanti kita lihat para pihak itu menitipkan pesan apa Oke. pada Pak Jokowi. Oke. Tapi kami oh, sudah mengisyaratkan juga, ya mudah-mudahan lah, ya apa yang ditulis oleh kompas.com itu dibaca oleh Pak Jokowi, bahwa kami berharap Pak Jokowi menyampaikan dukung Prabowo Gibran ke depan, bahkan untuk 2 periode sebagaimana beliau memerintahkan kepada kami. oke. Jadi tidak lagi kemudian kami ini pesan Pak Jokowi patron kita di PSI, tapi beliau langsung. Wah, ini menurut saya sesuatu hal yang baik. Gitu. Oke. Artinya itu bisa disimpulkan juga nggak Bang, bahwa kita bisa membaca makna Pak Jokowi juga ingin memberikan message ke Pak Prabowo bahwa worth it ini Gibran untuk nemenin 2 periode ini. Beberapa kali saya memang mendapat pertanyaan yang mirip-mirip. Apakah, bahkan saya nih yang kayaknya jadi yang kedepanan nih, bagaimana kalau partai lain, namanya partai politik ya, Ya. pasti Ya. menginginkan ketua umumnya Ya, jadi mendampingi. meraih kekuasaan. Betul. Ya kan? Kita bicara meraih kekuasaan. Yang tertinggi itu presiden dan wapres gitu ya. Ya. Paling tidak itu. Ya, saya bilang sah-sah aja kalau ketua umum itu mau. Ya toh? Jadi presiden atau jadi wapres itu kan sah-sah aja. Nah, tapi kemudian tentu itu kan bukan sesuatu yang diberikan, tetapi ada langkah-langkah politik yang harus diwujudkan oleh siapapun yang berkeinginan, bahkan untuk jadi presiden atau wakil presiden. Betul. Hari ini kan banyak yang kemudian menyatakan Wapres, wapres yang lebih banyak dibicarakan. Iya. Ya. Ya bagi saya itu sah-sah aja keinginan itu. Oke. Nah, coba pertanyaan pamungkasnya apa? Nah, itu artinya apakah Pak Jokowi bisa disimpulkan bahwa juga memberikan message ke Pak Prabowo bahwa ya saya masih ada di belakang Gibran, jadi silakan 2 periode. Artinya kan gini Bang, kalau dari statement Abang tadi kan sah-sah aja ketua umum pengen jadi capres atau cawapres, tapi kan itu tidak diberikan. Iya. Itu kan harus diperjuangkan. Berarti logika yang sama juga untuk positioning Mas Gibran. Kalau Pak Jokowi pengen Mas Gibran ini tetap bersama Pak Prabowo 2 periode, kan juga nggak bisa given kan Bang. Iya, Artinya harus harus diperjuangkan. diperjuangkan. Apakah safari politik ini termasuk juga Pak Jokowi Bagian dari ingin perjuangan. menyampaikan itu atau bagian dari perjuangan Saya itu? kira begini, bahwa kalau kita campur aduk nanti justru pemirsa jadi bingung. Tetapi seorang Gibran Rakabuming Raka itu validasinya adalah dari apa yang dia buat semasa menjadi Wapres. wapres. Gitu loh. Oh. Gitu. Kalau memang apa yang dilakukan pada hari ini menunjukkan bahwa dia baik, lah ini kan setara dengan upaya daripada partai lain yang ingin menunjukkan dia baik juga kalau ingin bersama dengan Pak Prabowo. di periode berikutnya, Ya. kan begitu. Ya. Ini pertanyaannya masih abu-abu, harusnya yang jelas. Oke. Oh, Ya itu tadi Bang. Pak Jokowi bahkan sama-sama kita dengar menolak waktu itu kalau Gibran dijadikan wapres kan. Nggak bisa. Setelah kedatangan keberapa dibuka Ya. tuh waktu Bung Dasko, Ya. ya kan? Kan sudah sama jelas itu. Jadi Pak Jokowi jangan selalu diposisikan pada posisi bahwa beliau sangat berkeinginan sehingga mempengaruhi MK lah, inilah onolah, yang sebetulnya itu tidak ada gitu. Berjalan aja sebagaimana mekanisme. Termasuk soal masa depan Mas Gibran. Masa depan Mas Gibran itu tidak ditentukan oleh Pak Jokowi. Mohon maaf nih Pak Jokowi kalau mendengar. Tapi pasti oleh Mas Gibran sendiri. Beliau pria dewasa dan jangan salah loh.
beliau itu wapres. Masa mesti ditentukan lagi oleh Pak Jokowi mesti kemana itu loh? Oh, Tidak bisa. Ya. Bagaimana mempengaruhi wapres, Pak? Ya. Gitu. Ah. Artinya abang pengen mengatakan bahwa Mas Gibran udah nggak butuh backup. Iya. Ya ini tergantung Mas Gibran sendiri apa Saya kinerjanya tidak selama ini mengatakan gitu. itu, tapi Mas Gibran pastilah orang yang juga patuh dan taat kepada orang tuanya, tidak terlepas. Tapi kalau dibilang bahwa Mas Gibran ini butuh apa namanya itu, kalau istilah orang itu kekuatan Pak Jokowi ini, saya kira Mas Gibran adalah orang dewasa. Dan yang paling penting yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kami juga di PSI tidak pernah berpikir sama sekali bahwa bahkan alternatif apapun selain apa yang disampaikan Pak Jokowi, yaitu kawal, pesan beliau kepada kami, kawal Oke. Pak Prabowo Gibran bahkan sampai 2 periode. Jadi ketika ada orang bertanya, bagaimana kalau tidak pernah kami pikirin itu. Pikiran kami ya itu aja. Oke. Jadi kami tidak punya plan B terhadap ini. Oke. Masa Plan partai yang politik harus. ada plan B? Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Berarti yakin bahwa memang Pak Prabowo memang akan menggandeng Mas Gibran lagi? Pak Prabowo tentu akan punya pasangan tetap juga. Dan sampai hari ini kami diperintah untuk mengawal itu. Sehingga tidak pernah kami berpikir bahwa Pak Prabowo akan berganti pasangan, tidak pernah. Oke. Nah, kalau saya PSI, maka di keyakinan kami bahwa kami menjalankan apa yang disampaikan patron kami Pak Jokowi, Oke. Prabowo Gibran 2 periode. Periode. Oke. Tidak ada plan B. Tidak ada plan. Sampai hari ini tidak ada. Ya. Udah begitu. Siap. Gitu. Bang, gini, kalau tadi Pak Jokowi bilang saya akan mendukung penuh PSI, siapkan mesin-mesin, emangnya Pak Jokowi dengan PSI ini ada hubungan apa sih, Bang? Apakah kemudian Pak Jokowi udah masuk ke struktur kah? Karena kan ini gosipnya udah dari lama nih, Bang, katanya Pak Jokowi memang akan masuk ke strukturnya PSI lah, menjadi yang dituakan gitu. Emang sekarang udah sah nih? Kepo nih. Iya. Rakyat Indonesia kepo ini, Bang. Ya. Di beberapa media saya sudah menyampaikan atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Pak Jokowi sendiri. Pak Jokowi sudah berada di PSI. Masalah jabatannya, sabar. Oke. Itu ranah ketua umum. Nanti ketua umum yang akan sampaikan. Ya. Bahkan kalau kawan-kawan ini mendengar kemarin waktu pidato ketua umum di Sumatera Selatan, saya tersenyum sampai itu mendengar pidato ketua umum kami Mas Kaisang yang menyatakan Ketua Dewan Pembina akan mulai melaksanakan perjalanan politik, ya, nanti di akhir Juni. Udah kode keras banget itu. Saya betul ini, bukan karena saya di Kompas, saya nggak tahu maksudnya itu apa itu, tapi ada kebayang satu wajah. Kayak kita Ya kan, saya wartawan kebayang satu politik wajah, saya nggak tahu kemarin. maksudnya apa. Tapi saya kebayang satu wajah, batuk. Satu kata. Itu, ya. Ya toh, itu cukup membuat hati saya menjadi bertambah Semangat. yakin. Oh ternyata yang sampai selama ini mudah-mudahan nggak salah, tinggal 2% lagi nih. Kebenarannya. Iya. Sampai nanti kita lihat Ya. yang akhir Juni itu siapa yang akan mulai bergerak. Jangan tanya lagi habis itu. Ya, itu. Sudah itu Ya, barang. itu 2% lagi aja. 2%. Tinggal itulah kehadiran fisik nanti terlihat. Sopo. Oh, gitu. Ya. Nah di situ nanti udah nggak boleh nanya lagi, langsung tulis mungkin agak bagus juga. Gitu Ya, kan. langsung. Oh ternyata, dan kita berharap bila mana itu terwujud. Kalau keinginan saya harapan saya ya Pak Jokowi.
Oke. Nggak ada lagi itu, ya ditempatkan posisinya sangat terhormat Ya. sebagai patron daripada perjuangan PSI ke depan. Betul. Apa yang salah? Kalau siapa yang gelisah kan kita tahu. Iya. Kalau apa yang Aku salah? nggak tahu deh, Mas. Oh, nggak jatuh. Siapa tuh ya? Siapa ya? Aku ya. Abang ini jangan Aduh. agak hipnotis. Dinda ini bahaya. Nggak tahu Bang, saya yang gelisah Bang. Ya, Ada. Bang. Kalau apa yang salah, nggak ada yang salah. nggak ada ya. Nggak ada. Tapi siapa yang gelisah? Iya. Coba Abang Yang cerita gelisah sedikit dulu. itu selalu meneriakkan begini. Ini ada sen kanan belok kiri. Apa? Ini saya lama loh belajar sen kanan belok kiri maksudnya apa? Terakhir di satu kesempatan saya mendengar sen kanan belok kiri itu dimaksudkan adalah udah pensiun, katanya mau pulang ke Solo jadi rakyat biasa. Oh. Itu dimaksud. Tetapi ternyata pergerakannya begini. Penalaran seseorang dari partai yang katanya hebat itu hanya segitu aja soal sen kanan belok kiri. Emang anggota partai yang rakyat luar biasa yang mana? Ya nggak ada, rakyat biasa semua. Semua rakyat biasa. Presiden rakyat biasa bukan? Rakyat juga. Ya. Pensiunan presiden Makin rakyat. makin rakyat juga. Semua orang yang duduk dalam kepengurusan partai, dari mulai paling bawah sampai kepada ketua umum, rakyat biasa. Kalau rakyat nggak biasa nggak bisa. Rakyat luar biasa nggak ada judulnya. Nah, jadi kalaupun kemudian itu menimbulkan rasa sakit, Mas, atas berpindahnya Pak Jokowi ini dari partainya yang lama, itu kan sekaligus harapan. Saya menitipkan harapan, Pak, tolong sampein Pak, Bapak udah nggak di PDI lagi, udah di PSI. Itu kan menjadi penjelasan, Ya. mengkonfirmasi. Moga-moga semuanya yang mendengar itu, yang dulu mendukung Pak Jokowi, Ikut coblos PSI jadi. saya mau ngomong itu barusan. Ya sudah, kalau udah Kompas yang ngomong gitu kan pasti ini. Jadi jangan Ini barang. jangan salah dikira masih banteng. Nah. Karena ternyata sudah gajah. Iya. Bagaimana nggak Jadi sakit, saya yang Mas? ngomong ini ya. Bagaimana nggak sakit? Dan satu kesempatan saya sampaikan kepada kader mereka, saya merasakan sakit hatinya yang terpelihara sedemikian lama terhadap Pak Jokowi ini. Saya bersimpati terhadap rasa sakit itu, tapi saya tidak bisa berindosat karena Indosat udah dijual. Ini politisi begini kalau politisi Bisa. kawan Salah ya? beloknya Bisa. Salah ya? Iya. Oh, benar, Iya. benar. Bisa bersimbah. Nggak usah diulang, Tang. Abang ini jangan hipnotis kami kena gendang politik ini kayaknya. Abang ini emang mantap ini. Itu termasuk abang ingin menitipkan itu, Pak Jokowi tolong sampaikan, Bapak sudah gajah sekarang gitu ya. Karena kalau tidak, saya khawatir nanti orang yang mencintai Pak Jokowi, menyukai Pak Jokowi ini tidak sempat tahu bahwa Pak Jokowi sudah pindah. Dan pada akhirnya mereka akan kecewa. Jadi supaya jangan mereka kecewa, kami menitipkan, sampein Pak, sekarang udah di sini secara jelas. Karena kan bisa saja podcast kita ini tidak sampai di balik gunung sana. Ya. Kita berharap Pak Jokowi nyampe di sana. Ya. Pak Jokowi sendiri nyampe. Oh Pak iya, Jokowi yang ngomong sendiri. Itu lebih mantep. Iya. Bagaimana nggak bergetar bumi kan? Diinjak-injak gajah itu gempa juga tuh bumi itu ya. Iya. Karena kan kalau kemarin cuman mungkin orang taunya Pak Jokowi keluar dari PDIP, tapi belum tahu kalau Pak Jokowi ke PSI. Dinyatakan di beberapa ini kan dipecat, Dipecat, dengan ya. tidak hormat. Ya. Begitu ya? Atau dipecat lah. Saya waktu itu ingin ngetik menjawab, tapi saya pikir, aduh, memecat orang kok pakai ngomong-ngomong. Memecat itu bagian dari gagal membina. Oh, memecat itu gagal membina. Gagal membina, Anda nggak perhatikan, kemudian kurang memberikan penghormatan kepada kader, apalagi kader-kader utama, dan pemecatan itu sungguhlah disyukuri oleh rakyat banyak. Pendukung Pak Jokowi yang nggak tega ngelihat beliau itu dikuyu-kuyu, ditekan-tekan,
padahal sudah memberikan kontribusi yang sangat luar biasa, Difitnah-fitnah. ya kan? Ya Bang ya. Dijadikan bahan selfie, sampai dibilang ini loh kalau nggak ada PDIP, gitu kan? Nggak tahu. Ya kan? Nggak tahu. Gitu ya. Nanti dia buka Google. Terakhirnya tuh jangan gitukan. Jadi kita kayak iya Pakai kesannya lagi. kayak kita tahu maksud apa. Gitu kan? Ada dong. Ya kan? Itu dikatakan sebagai hal yang terhormat. Jadi kalau hal seperti itu dinyatakan sebagai hal terhormat, saya mempertanyakan justru itu organisasi apa yang menghormati orang dengan cara itu. Ya. Atas apa yang juga dilakukan Pak Jokowi di Oh, kenikmatan luar biasa loh. Iya. Emang berkuasa itu ndak enak apa? Waduh. Waduh. Nah, mulailah berteriak-teriak setelah 2 tahun menjelang kenikmatan itu dicabut sampai ke akar-akarnya. Aduh. Ini masyarakat banyak pendukung Pak Jokowi nggak tega di situ ya Bang ya. Nggak tahu saya. Oh, gantian kan? Itu. Padahal abang tadi yang bilang itu. Iya. Nah, jadi harapan kami lah bahwa kehadiran beliau bertemu dengan masyarakat itu bagian tersendiri yang akan beliau laksanakan bersama tim beliau juga. Tapi ada juga yang kemudian beliau menyatakan pada kesempatan yang cukup official gitu ya, akan menyambangi teman-teman kami DPD, DPW di seluruh provinsi. Insya Allah hal ini semakin membawa keyakinan masyarakat yang hari ini sering bertanya ini PSI akan lolos atau tidak. Kalau kami titipkan, sementara mereka di Dewan sana sedang ingin menetapkan angka yang sangat tinggi, padahal masyarakat itu sudah menjerit di pemilu lalu. Orang-orang politisi yang sudah berproses dengan kami dan terpilih, suaranya cukup, tidak dapat dilantik karena urusan threshold. Kami mau kemana lagi? Ini mudah-mudahan ada yang ngedengar gitu loh. Demokrasi itu sebetulnya apa? Menampung aspirasi salah satunya dari masyarakat dengan keterwakilan. Pertanyaan saya, kalau Anda rubah-rubah peraturan perundang-undangan itu, sebesar-besarnya kan harus untuk kemaslahatan rakyat. Lah kalau menaikkan PT, kemaslahatan rakyatnya di mana? Karena kan ada banyak suara terbuang. Sangat. Ya. Jadi jangan bangga kemudian kita untuk merampingkan lah ini. Ya kalau memang besar kayak saya, besar aja, kenapa? Yang penting sehat, kan begitu. Iya. Kenapa alasannya adalah untuk merampingkan kebutuhan apa merampingkan ini? Tapi kebutuhan masyarakat yang jelas bahwa kami kehilangan figur yang harus mewakili kami karena partainya dianggap tidak lolos threshold. Ini siapa yang nampung? Ya. Hilang itu suara. Ya kan? Ya. Ya, saya kira itu menjadi bagian daripada tugas seluruh komponen masyarakat untuk menyampaikan bahwa jangan buang. Apa kita teriak kita negara demokrasi, tapi kita membunuh, menghilangkan hak-hak rakyat yang paling mendasar. Apalagi sih hak rakyat yang tersisa nyoblos 5 tahun sekali. Itu pun masih mau dihilangin. Ya bagaimana kita ini? Ya kan? Ya. Makin berat juga itu nanti ya, Bang ya. PSI nanti kalau dinaik-naikin. Nah, kita pada posisi yang pastinya akan meyakinkan masyarakat bahwa PSI akan selalu bersama dengan masyarakat. Jadi takut pun kami nggak ada gunanya. Ya kami berbenah untuk kemudian menuntaskan tugas yang diberikan oleh organisasi PSI ini, rampungkan sehingga organisasi kita sampai ke tingkat kecamatan, sehingga kita bisa melalui fase verifikasi faktual yang akan dilakukan KPU tahun depan. Dan lolosnya kami ini adalah energi tambahan buat Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk dukungan terhadap seluruh program beliau ke depan berdua. Oh, jadi malah lolosnya nanti PSI, kuatnya PSI itu akan memperkuat Prabowo Gibran, justru gitu ya? Insya Allah seperti itu. Memberi dampak positif. Tapi bagaimana kalau bacaannya sebaliknya, Bang? Bahwa ketika langkah Pak Jokowi ini cukup
progresif ke 38 provinsi, justru dianggap bahwa pihak-pihak yang merasa resah itu tidak hanya partai lamanya, tapi bisa jadi kekuasaan existing hari ini. Artinya Pak Prabowo merasa, waduh, Pak Jokowi kok mulai muter-muter gelanggang ini nih, gimana ini? Apakah nggak khawatir dianggap kemajon sama Pak Prabowo? Ya tentu tergantung daripada materi yang disampaikan beliau. Salah satunya adalah menyampaikan dukungan kepada Prabowo Gibran. Ya, siapa yang harus khawatir gitu? Atau kekuasaan sekarang justru mengajak masyarakat mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran ke depan. Jadi apa yang dikhawatirkan, kecuali kalau hal yang lain, kalau yang dari sebelah sono satu lagi itu, yang dia turun mau itu prototin itu karena pas ini nggak benar. Kalau ini udah pasti kesejukan yang dibawa. Ya kan? Jadi nggak usah khawatir nih Pak Prabowo. Enggak, kan Cuman Mas Gibran kan aja secara sih. terbuka Pak Jokowi sudah menyampaikan dukung Pak Prabowo Gibran. Apalagi? Ya, jadi nggak kemajon loh, ini kami juga mendukung kok gitu ya. Enggak, enggak ada itu. Itu adalah sesuatu yang patut justru diapresiasi. Gitu loh. Kedatangan itu memenuhi kerinduan rakyat. Rakyat bisa nitip pesan. Mungkin kalau dia ini Pak Jokowi akan sampaikan kepada PSI, PSI melalui jalur politik yang dimiliki akan menyampaikan juga ini catatan-catatan dalam rangka kita mendukung Pak Prabowo Gibran ke depan, bahkan sampai 2 periode, yang boleh menjadi titik-titik perhatian atau bahkan yang boleh diselesaikan juga oleh PSI kalau dia sesuai kemampuan PSI. Aspirasi masyarakat Aspirasi kan kita punya anggota DPRD juga, ya kan, di berbagai daerah yang bisa kita gunakan untuk dukung ini. Tapi kan daripada nitip ke PSI, Pak Jokowi kan bukannya sama Pak Prabowo komunikasinya bisa langsung, Bang. Wah, kalau soal bagaimana sudah nggak bisa langsung. Kalau bagaimana kedua tokoh besar ini bersama, saya kira hanya mereka berdua yang tahu bagaimana mereka berkomunikasi. Kalau menurut saya nih, seketidakpengetahuan saya, seketidakpengetahuan saya meyakini juga bahwa hubungan beliau ini cukup intens, baik pun atau apa. Begitu juga dengan presiden yang lain, mantan presiden yang lain, pasti ada. Karena Pak Prabowo itu luar biasa. Beliau itu sense-nya dari pertama beliau sudah dilantik itu menyatukan seluruh komponen kekuatan bangsa. Wah, ini luar biasa, Bos. Berarti kemarin itu memang ini ya Bang ya, PSI juga nggak apa-apa itu Pak Prabowo digandeng Bu Mega itu nggak apa-apa itu PSI. Itu tanda. Oke. Apa itu tanda? Pak Prabowo lebih muda. Menghargai yang lebih senior. Bahkan pada jabatan juga duluan sebelah sana. Kan begitu. Betul. Nanyanya apa lagi? Kenapa nggak datang gitu? Apa? Ya kan forumnya kan ya. Ya ini yang mana yang bisa diminum? Itu ya Bang. Iya minum. Ya. Dulu jawabannya habis ini kayak soal ini kok harus minum? Itu ya. Berarti nggak masalah ya PSI kemarin cuma lihat Pak Prabowo menghormati semua presiden. Saya menghormati Bu Megawati. Saya menghormati Pak SBY. Sekecil apapun, sebesar apapun, mereka pernah membuat karya bagi bangsa ini. Yang mungkin juga pada waktu itu saya merasakan. Begini Pak, masyarakat itu harus diberi pelajaran. Jangan pemilu yang memisahkan kita. Saya kemarin nih, itu dukungan saya kepada Anies. Tapi dukungan saya kepada Anies ini bukan berarti Pak Prabowo jelek atau Ganjar jelek. Ini sama aja dengan you. You dan you. Yes. Dan you lah. Ketika you ditugaskan oleh institusi di mana you bekerja, pergilah ke Medan. Ada 3 pesawat, Bos. 3 merek inilah. ABC lah misalnya. ABC. Kalau you naik yang B, apa A dengan C itu buruk? Belum tentu.
Kalau jadwalnya dengan C- nggak pas misalnya ya. Kalau dengan C berarti sekedar pilihan. Ya. Sekedar aja itu. Ah. Oke. Yang paling penting tahu ini kapal udah landing, turun. Jangan di situ terus. Paham lah. Paham. Ini kadang-kadang ikut pemilu nggak tahu bahwa saya udah diumumkan pemenangnya siapa, masih aja. Padahal Jadi- pesawat udah landing. Ya, Pesawat udah landing, Bang. Ah. Jadi Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Anies. Saya milih Anies ya karena pilihan aja. Selesai. Hari ini diumumkan KPU ya udah selesai. Kan begitu tuh. Tapi masih ada yang sampai sekarang dia pikir pemilu belum selesai, itu masih ada. Entah gimana itu cara ngasih racikannya itu, obatnya itu. Iya. Nah, itu yang membuat kita menjadi sering terbelah. Inilah seperti ini si Anu, inilah di sini belah-belah yang sebetulnya tidak penting sama sekali. Jangan ya, berpisah karena pemilu itu Jangan harus berpisah diajarin karena tuh ya. pemilu. Selesai pemilunya ya sudah, kita tunggu aja nanti bagaimana di sana. Jadi presiden kita semua gitu. Oh, tapi gimana Bang? Masyarakat kadang nggak mau belajar gitu lah gimana? Pak Jokowi sama Bu Mega aja pisah karena pemilu. Kadang kita kan lihat pemimpinnya. Ya, Ayo, begini. rakyat terus yang salah jadinya. Bukan dong. Gimana maksud Abang ini? Kalau perpisahan itu kan bukan karena salah satunya mau, tapi salah satunya membuang. Oh. Ya, dan dinyatakan di depan publik. Ya, mungkin ada hal yang tidak bisa dipenuhi kali oleh kekuasaan yang sedang dipegang ini demi rakyat ini kan. Wah, kalau yang kayak gitu dimau, saya sebagai presiden tidak bisa ikut. Atau ada hal lain yang sangat sensitif. Ya, itu sah-sah saja. Bukankah berpindah partai itu bebas-bebas saja? Saya udah pindah partai kok. Bebas saja. Yang penting dimanapun saya berada, seperti inilah orangnya. Oke. Kan begitu. Ya. Tidak berubah sikapnya, tidak jadi marah-marah nggak karuan. Waduh, marah orang pindah marah-marah gimana? Oke, jadi itu ya. Gimana coba? Orang pun mau balik lagi takut kan? Ya. Tapi janganlah. Jadi berpisah boleh tapi baik-baik Baik-baik gitu. aja. Baik saja. Iya. Kalau yang marah-marah ya silakan. Tapi kalau yang ini kan, kalau yang baik-baik ya tidak bisa disetarakan lah. Gitu. Ya dong. Ya. Bang, Oke. balik lagi soal rencana Pak Jokowi buat safari nih. Katakanlah Pak Jokowi keliling Indonesia gitu. Dan membawa nama PSI itu tadi. Seberapa yakin kemudian Jokowi effect ini masih berefek gitu ke PSI sampai PSI lolos parlemen katakanlah. Kalau keyakinan tidak boleh dibantah ya. Ya kan? Namanya keyakinan kan, nanyanya kan keyakinan. Keyakinan. Lah kalau keyakinan, kalau saya tidak punya keyakinan, saya tidak pindah PSI. Oke. Saya itu di partai sebelah saya bikin judul saya sendiri. Politisi senior partai X gitu. Sekarang saya kehilangan itu. Seperti yang you lihat bahwa bagaimana kalau nggak lolos, bagaimana kalau nggak begini kan gitu. Itu pun saya tabrak. Karena apa? Keyakinan. Dengan Pak Jokowi sudah, tadi saya sudah jawab sebetulnya. Dengan Pak Jokowi sudah menyatakan saya mendukung full PSI. Boleh nggak kader partai lain mendukung partai lain? Kan nggak boleh. Ya. Lah itu kan konfirmasi atas bergabungnya gitu. Nah, mesti jelas terang benderang pakai segel sih. Ya. Ya kan? Ya. Siapapun, kalau hari ini saya nyatakan saya mendukung si Anu dari partai, bukan partai saya, besok pun surat pemecatan turun. Pasti. Iya kan? Ya. Nah, jadi sementara kami mengetahui persis, saya mengetahui persis efek Pak Jokowi itu bahkan masih dirasakan sampai sekarang. Nggak usah dulu ngelihat yang dibuat oleh para lembaga survei. You nongkrong aja seminggu sana di rumah Pak Jokowi. Lihat orang datang dari mana itu semua itu. Iya. Bergerombolan setiap hari. Ini Fitria lihatnya akun Bambang Saptono. Nah itu. Bambang Saptono. Dari mana? Baru kontak-kontak sama Bambang Saptono. Salam nanti ya. Siap. Dari Fitria wartawan Istana zaman Pak Ya kan? Jokowi. Jadi justru yang menjadi pertanyaan adalah siapkah kami untuk menjadi bagian dalam melaksanakan tata kelola bernegara bangsa ini ke depan? Oh.
Jadi kami juga bukan sekedar ingin lolos Senayan, tapi loloslah dengan angka-angka yang membanggakan dan kader-kader mumpuni yang terdidik, yang mindsetnya diisi dengan pemahamannya terhadap gerak langkah apa yang selama ini dilakukan Pak Jokowi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai presiden. Siapa lagi yang mau kami tiru, bos? Siapa di Republik ini menang pemilu 5 kali? Nggak ada. Win streak 100%. Iya, iya. Ada nggak? Iya, iya. Terus kita mau berpatron kepada orang-orang yang Apa? ya, makanya Jangan apapun yang dilempar, disampaikan yuk, Pak cigas, Jokowi, cigas, ayo, Bang. Ayo, cigas. ya kan? Makanya apapun yang disampaikan Pak Jokowi, kami meyakini yang disampaikan beliau itu pasti telah dipikirkan matang-matang melalui apa yang beliau alami selama menjalankan tampuk pemerintahan ini. Ya, udah Ya kan? begitu matang. Ya. Menenggang sana, menenggang sini, ini yang terbaik. Lakukan ini. Dadak guna kita bertempur menghabiskan energi. Ya. Penting kita yoga, Pak Jokowi udah mulai yoga. Bos, ya bos, yoga. Baju putih, celana Tenang. putih. Jaket Adidas, topi Nike. Yes. Tenang. Batin itu tenang. Yang tidak tenang itu pasti menyewa buzzer, proksi-proksi untuk memaki-maki, Memfitnah-fitnah, memfitnah-fitnah, menghina-hina. Nah, itu Kali ini saya bersimpati. saya akan lawan. Mana sih abangnya? Aduh, kok lebih Jokowi kita daripada abang? Abangnya gimana? Ketua dewa apa politik, bidang politik ini. Oke, yaudah. Nah, Bang, ini mungkin mendekati terakhir, Bang. Ini kan kalau kita lihat PSI ini kan dengan kemasukannya abang, kemasukannya ketua harian ini Kang Mas Ahmad Ali ini, ya kan? Ini kan kok kayaknya PSI ini secara langkah politik ini udah mulai memperbesar ceruk. Dari yang sebelumnya kalau kita lihat PSI ini lebih banyak bermain di ceruk minoritas, sekarang abang memberi warna yang lebih beragam. Nah, ini benar nggak Bang, aku dapat info bahwa salah satu langkah untuk memuluskan itu adalah ya terjadi friksi lah mau nggak mau akhirnya antara geng Ahmad Ali dengan katakanlah geng Jeffrey Giovanni. Itu benar nggak itu? Ya, dari mana itu dapatnya? Tapi begini, perubahan lambang partai pada kongres itu sebuah isyarat yang harus diterima oleh semua pihak, dari Mawar ke Gajah. Ya. Ini lebih kepada sesuatu yang agak slow gitu ya, romantis. Bunga Mawar kan romantis. Ya. Ini adalah satu kekuatan yang besar gitu ya, yang bisa, kalau ini tercium wanginya sekitar 5 meter, kalau ini terdengar teriakannya di 10 kilometer. Kan begitu. Ya. Tentulah ada yang harus berubah Oke. untuk mencapai satu tujuan yang lebih besar. Kita main 2 kali, pertama 1, sekian, kemudian yang terakhir 2,8. Harus kita lipat gandakan ini, menggali ceruk-ceruk baru dengan prinsip-prinsip yang kita tanamkan pada waktu perubahan itu. Ini partai ini sekarang Super TBK. Yes. Super TBK itu mengandung makna yang bahasanya ringan saja, nggak usah tinggi-tinggi banget. Menampung semua potensi yang ingin melihat Indonesia berubah bersama-sama. Ya kan? Partai super terbuka itu. Baru di Rakernas kita bikin rumah bersama, politik terbuka, kerja nyata untuk rakyat. Agresif ini, gitu loh. Agresifnya, kemudian ada rumah bersama, politik terbuka, menerima semua,
Sehingga saya pernah melakukan satu semacam uji saja. Waktu saya melantik Kalimantan Tengah, saya minta yang usia di atas 45 berdiri. Yang berdiri itu lebih dari ya setengahnya lah, setengah berdiri. Di situ saya tersenyum, berarti sisanya di bawah 45. Artinya apa? Ada potensi-potensi baru. Kemarin itu politiknya anak muda banget, ya, meraih 2,8. Ini saya uji di satu tempat yang berdiri setengah. Ini sekurang-kurangnya ini kalau rata seluruh Indonesia sama, maka 2,8 lagi akan dapat dari tambahannya ya, Bang. tambahannya sekurang-kurangnya, walaupun harapan kita lebih, gitu ya. Kalau nggak 5, berapa tuh? 5,6. Karena yang tua-tua juga udah mulai dapat nih suara. Iya, tua, ibu-ibu pengajian, para kiai, gus-gus, kan itu dulu tidak pernah tersentuh, Ya. atau bisa dibilang 0, lah disentuhnya. Hari ini rata itu. Jadi sekurang-kurangnya kami punya segmen yang hampir sama dengan partai yang lainnya, tinggal bagaimana berbaginya nanti. Berbagi dalam arti siapa yang lebih banyak mengambil ceruk ini. Tetapi dulu kan terabaikan. Ya. Sekarang terbuka karena dia sudah partai super terbuka. Nah, kalau di situasi itu ada kekhawatiran nggak partai lain merasa terganggu dengan gerak PSI ini, Bang? Loh. Nah, ini tadi kan kayak misalnya Kan gus-gus di kalau- pengajian. Ya, kalau masalah dia terganggu, saya tidak tahu. Tapi yang paling penting bagi kami bahwa PSI ini sudah ada di dalam pemikiran para kiai, pemimpin pondok, para gus. Sudah ada dulu. Dulu nggak ada sama sekali. Sekarang mulai ada. Nah, nanti setelah verifikasi faktual kita selesai, tentu akan ada lagi safari-safari yang nanti mudah-mudahan diikutin juga dari podcast kita, ya kan? Makanya ini kan nanti orang lihat podcast ini nih, siapa ini? Ustadz siapa ini pakai peci ini? Haji siapa ini? Haji siapa ini? Nah, Dari Barus, harus. Gitu. orang dekatnya Pak Jokowi. Wow. Dekat Pak Ya, Jokowi. enggak. Lebih dekat mana Bestari Barus atau Bambang Saptono sama? Bambang Sabtono pastinya. Yes, yes, Oke. yes. Karena tiap hari dia. Tapi memang paling ngecek Pak Jokowi itu memang paling gampang Bambang Saptono. Iya. Itu kayak udah kayak TV Jokowi itu, Bang. Iya, kalau Jokowi kita lihat. TV. Iya, Iya. media Jokowi itu Media memang Jokowi. paling top itu. Apalagi? Itu. Tuh Bang, tadi berarti dengan masuknya para gus-gus kiai itu tadi, ini cara PSI untuk memperluas pemilih nih Bang. Kan kita tahu mungkin basis pemilihnya PSI kan mungkin Minoritas, kaum ya. Tionghoa, minoritas lah ya pokoknya. Berarti ini cara PSI untuk memperluas mungkin ceruk-ceruk pemilih Islam gitu. Bukan semata itu. Jadi banyak juga tidak hanya dari kelompok agama atau suku gitu. Lebih lebar lagi bahkan dari beberapa kader-kader partai politik yang memang melihat bahwa PSI ini cocok buat mereka untuk saluran adrenalin politik yang masih ada. Ya betul, bergabung, menyatakan bergabung. Iya. Dan masih banyak lagi loh. Nggak hanya dari Kalau kita bacakan ini hari ini, kita butuh 3 jam itu membacakan nama-nama itu. nggak hanya dari partai lama Bang yang geser. Yang kemarin baru dilantik itu dari PDIP itu, di Sumatera Selatan, Heri Amalindo. Jadi juga kader-kader partai lain yang lain. merasa mungkin butuh adrenalin tambahan. Adrenalin. Atau apa Bang ngomongnya? Kans atas Oke. Bang. dukungan luar biasa yang diberikan Pak Jokowi juga, mudah-mudahan. Maka pesan beliau juga sederhana sebetulnya. Siapkan mesin ini. Kalau saya sendiri tanpa mesin yang juara, ya nggak ada artinya apa-apa gitu. Maka banyak pihak, mudah-mudahan ini tersampaikan, yang menyatakan saya di daerah saya tidak melihat gerakan PSI. Memang belum bergerak, Mas. Gerakan kita baru pada melengkapi struktur Oke. dan tidak terlalu terbuka kita buat itu. Tapi hits, hati-hati nanti. Nah, Kenapa tidak terbuka? Kita khawatir juga. kira- Tiba-tiba nanti kalau diverifikasi orangnya nggak ada gitu kan. oh ya benar. Kita paham lah itu, Ya. ya kan? Gembosi lah apa Ya. gitu-gitu ya. Nah, Bang. jadi kita berjalan sampai dengan nanti sudah lulus verifikasi faktual. Baru tuh rombongan besar itu
menggetarkan bumi mungkin ya. Rombongan Mungkin gajah. rombongan gajah-gajah. Masuk jadi gajah semua gitu. Ya. Nabrak pohon, nabrak ini, nabrak semua lah udah. Hah? Gitu. Ya mudah-mudahan harapannya begitu untuk kebaikan bangsa ke depan. Oke. Bukan untuk menang-menangan. Enggak ya, bukan. Dan mendukung Pak Prabowo Gibran. Ya. Bahkan sampai 2 periode. Berarti gajah dan Garuda ini berkawan ini Bang ya. Iya, ada yang jaga darat, ada jaga udara. Gila. Mudah-mudahan. Namanya kita berkehendak, tapi Allah Ta'ala yang menentukan. Oke, siap. Udahlah. Oke. Kalau gitu cukup. Bang, makasih banyak untuk Makasih banyak, obrolannya ini. Semoga nanti sehat-sehat. Salam-salam buat Pak Jokowi. Ini Fitria wartawan Istana Era Pak siap. Jokowi. Nanti kalau perlu saya Zaman Bambang Saptono KSP. Ini Fitria. agak apa namanya video call. Video call. Tatang Guritno, Bang. Apa? Kau kan wartawan juga ya. Oke, Bang, bentar belum ditutup. Gitu sahabat Mas Sugeng, terima kasih. Akhir kata saya Tatang Gurito. Saya Fitria Marisa. Dan bersama dengan Mr. Saya Besar Sari Barus kita ketemu MBG. lagi. MBG. Mas Barus ganteng. Anda Halil nih, awas nih pesaing. Ya gitu. Terima kasih, kita bertemu lagi di Ngegas dan Nampol selanjutnya. Bye bye.